الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana pemirsa semua, sudah memakai salawat di semua urusan saudara? Mudah-mudahan ya. Dan saya berharap saudara itu lebih lebih mengembangkan lagi sedekah, termasuk kemudian apa saja yang kita pelajari pada setiap paginya dari Senin sampai Jumat, termasuk hari ini kita bahas tentang salawat. Saya berharap pemirsa semua bisa mengembangkan di urusan pemirsa semua. Ya, di urusan pemirsa yang misalkan belum punya anak keturunan. Biasain tuh sebelum tidur, ya kan? Kemudian tarik baju istri sedikit, gitu ya. Kemudian tiup perut istri, gitu ya, bacain salawat. Tiup tuh, ya, seputar rahim dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tarik dikit tuh ke atas. Bangun tidur, pegang lagi perut istri, terus begitu insya Allah mudah-mudahan Allah kasih anak keturunan. Ya, saya tulis nih di buku saya ya, jangankan istri yang ya kan Allah yang menciptakan toh, insya Allah perut kosong bisa Allah isi dengan janin toh. Ini tangki kosong pemirsa, tangki kosong. Ini saya tulis nih di sini, ada di Berselawat 3. Ya pemirsa yang pengen buku ini tinggal diklik di www.yusufmansur.com atau di buku yusufmansur.com. Ini saya tulis di sini pengalaman tentang penggunaan sholawat. Ada ya cerita gitu, motor mogok di daerah Mampang situ. Orang ini samin awatokna sama Yusuf Mansur, begitu ceritanya. Mogoknya itu bukan karena motor rusak, tapi mogok karena bensinnya habis. Dia pinggirin tuh motor, dia buka helmnya, dia longgarin jaketnya, kemudian dia jongkok. Kemudian dia pegang tangki kosong ini. Terus dia berselawat pada Rasulullah 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Dia membayangkan kalau dia selawatin nanti ada bensin naik gitu. Set. Alhamdulillah loh, baru nyampe 30 polisi yang datang. Selamat siang Pak. Iya Pak, siang. Ada apa gitu kan? Kenapa ya motornya? Bensinnya habis Pak. Terus ngapain kamu tangannya begitu? Saya lagi nyalawatin tangki Pak, supaya ada bensinnya. Si polisi bilang, ini nggak masuk akal ini. Pak, di mana-mana kalau motor mogok karena bensinnya habis, ya diisi Pak. Ya tapi kata Ustadz Yusuf Mansur, salawat bisa apa aja. Jadi tangki kosong juga kalau disalawatin, insya Allah bisa jalan. Dada aja lo mau Yusuf Mansur percaya. Coba-coba, bawa. Dibawalah ke pos begitu. Dibawa ke pos, terus polisinya nyontoin. Kunci motor dibawa sama dia begitu,
nih begini caranya kalau mau motor mogok karena bensin jalan, begini caranya. Dan naik di belakang tuh ceplak-plak gitu kan. Dia bawalah ke pom bensin, dia belilah bensin tuh 1 liter. Pulang lagi tuh ke jembatan, terus dia bilang, kata si polisinya, "Dah sekarang cepet itu isi tuh motornya pakai bensin yang kita isi." Diisi nih glag gitu, tutup, kata si polisi, "Coba sekarang nyalain." Ya nyala lah, orang udah diisi bensin kan. Seng. Nah, polisi dengan gagah bilang begini, "Tuh, ini yang benar. Motor kalau tangkinya habis tuh bensin, beli bensin, bukan diselawatin." Tapi si jemaah ini lebih gagah lagi bilang, "Masya Allah Pak, saya belum kelar 100, baru baca 30, Bapak beliin saya bensin." Luar biasa. Bener juga saya bilang. Pemirsa, pokoknya salawat nih Masya Allah ya. Apalagi nih hari Jumat. Ini Sayyidul Ayyam, hari paling top buat baca salawat. Ya, saudara sempurnakan nanti dengan sedekah, maka ini menjadi ramuan obat mujarab buat segala kesulitan, kesusahan, hajat. Oke, sekarang kita belajar ya. Matriks, kenapa sih kemudian Yusuf Mansur yang mencintai salawat? Kita coba lihat. Oke, ini pelajaran kemarin ya. Buat pemirsa yang pengen buku kuliah tauhid, bisa dilihat di www.buku.yusufmansur.com. Nanti silakan login ke sini, ada penjelasan tentang buku-buku saya ya, sebagai bahan offline-nya atau bahan off-air-nya kajian kita tiap hari dari Senin sampai hari Jumat. Prinsipnya begini pemirsa. Ini hajat kita. Persoalan kita, keseharian kita. Kita harus ubah ini kemudian menjadi ibadah. Kita harus ubah ini menjadi doa. Sehingga dia menjadi, kalau kata anak sekarang, sesuatu. Tidak kosong. Dan itulah Islam. Islam menghendaki ada life value yang harus saudara berikan di setiap kali saudara melakukan apapun. Bahkan maaf ya, sampai kemudian ngepup ya. Ini ngepup, saudara di sini ini ngepup. Ini bisa jadi sesuatu bila mana saudara begitu masuk pintu baca doa masuk jamban. Oke? Saudara maaf ya, cebok baca doa juga. Keluar rapi, di sini baca doa lagi. Masya Allah. Apa di dalam Islam? Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak kemudian didorong untuk menjadi bernilai akhirat. Nggak ada. Semua di dalam Islam itu harus bernilai akhirat. Ngedengar petir nih geluduk, kita kemudian disunahkan membaca doa. Tak? Kenapa saya mencintai salawat? Karena relasinya atau kemudian hubungannya dengan ibadah dan doa ini kencang sekali. Kita akan terusin ya. Biarin mau lewat dulu. Terima kasih pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur. Alhamdulillah ya. Saya bilang betapa kita ini harus punya perbedaan. Kalau dalam bahasa Arabnya ayyakuna mumayyizan bainana wa bainal akharin. Ayyakuna mumayyizan bainana wa bainal akharin. Harus jadi pembeda antara kita dengan orang lain. Orang lain cuma kepengen, tapi kita kepengen yang menjadi doa. Orang lain cuma melakukan, tapi kita melakukan yang menjadi doa. Saudara sebentar lagi akan berangkat ke tempat kerjaan toh, buat yang bekerja. Saudara naik apa? Naik motor. Motor bagaimana sih gambarnya? Ini ya. Nah, tuh, motor. Ketika saudara naik motor, kan kanan kiri saudara ini mobil dah. Ketika saudara ada di busway. Nih, saya tulis biar busway. Nih, rodanya 4. Ketika saudara di busway, kanan kiri juga mobil, toh? Depan belakang juga mobil. Saudara cuma lihat doang, nggak jadi ibadah. Jangan dong, jadi ini ibadah dong. Nah, disinilah kemudian istilah saya ya,
Salawatin. Salawatin itu maksudnya ya bahasa pendek dari apa aja dibawa kemudian berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngelihat mobil yang kita senengin di lampu merah nih, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya mobil yang kayak begitu. Lalu kasih value. Kalau nanti saya bisa punya mobil kayak begitu, gitu. Saya akan bawa ini mobil buat nganterin yang kondangan, yang bunting pengen beranak, bawa kemudian jemput kiai, jemput orang ngaji, silaturahim ke tempat yang jauh, kemudian bawa orang yang sakit, kasih value. Saudara sepanjang jalan ngelihat mobil, Allahumma sholli ala Muhammad, wah, terus itu. Saya begitu zaman dulu. Saya pengen banget tuh mobil warna kuning ya, minibus warna kuning. Ya Allah, saya bilang. Pada suatu kesempatan saya papasan nih sama nih mobil warna kuning. Saya ikutin tuh. Saya ikutin tuh mobil. Udah kayak orang bener aja udah. Begitu lampu merah saya toel dikit saya bilang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asik. Amazing ya. Itu mobil kemudian kebeli loh. Ada tuh. Menjadi milik saya. Saya sampai duduk di tengah saya bilang, ya Allah, nggak sia-sia saya ngobrol mobil kuning yang model kayak begini nih. Akhirnya dapat juga. Masya Allah. Orang lain kepengennya menjadi gelap mata, orang lain kepengennya menjadi rakus, kita bawa kepada ibadah. Mau dapat kek enggak kek jadi ibadah. Pemirsa tentunya mengenal saya akan mikir gini, Ustadz mobilnya banyak banget. Betul pemirsa, mobil saya banyak banget. Tiap hari beda bagaimana yang jemput. Yang jemput pakai ini ya saya pakai ini. Yang jemput pakai itu ya saya pakai itu. Gimana yang jemput aja udah pokoknya. Kadang-kadang saya suka iseng gitu. Saya bilang menjemput. Mobil lu bagus amat sih. Ustadz kepengen. Emang itu maksud saya. Kalau kepengen pakai aja Ustadz. Kapan Ustadz pengen SMS saja saya. Insya Allah tuh kalau saya kepengen saya SMS dia. Dia nganterin. Sampai saya SMS lagi suruh ngambil. Gak bakalan dia berani ngambil. Beneran itu. Sampai saya bilang. Silakan mobilnya diambil lagi. Ustadz udah gak perlu. Perlu sih, tapi ente masih perlu pakai aja udah ambil. Ya Ustaz, nanti kapan-kapan perlu SMS aneh lagi. Nah, kenapa aneh punya riwayat kayak begini? Ada ceritanya zaman dulu. Zaman dulu tuh saya lewat Jalan Fatmawati, Cinere, apa segala macam tuh, apa sih, yang daerah-daerah Cipete apa itu, yang banyak showroom mobil. Nah, begitu saya masuk ke kawasan showroom mobil, di jalanan yang ini, aneh berselawat kepada Rasulullah. Selawat ya sepanjang showroom-showroom ini nih. Kadang-kadang kita sengaja ke Kemayoran begitu, pergi ke tempat yang jualan mobil. Bukan pengen beli, nggak ada duit. Kita cuma pengen ngiter doang, pengen ngiter, pengen ketemu ini mobil. Ini berapa harganya ini mobil? 145. Allahumma sholli ala Muhammad. Makasih Pak. Gitu jalannya gitu. Ini berapa nih? Sekian udah. Hasilnya, alhamdulillah, saya punya mobil yang tidak perlu saya beli karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengingat satu peristiwa di mana saya beli cendol, Pak, Bu. Saya beli cendol di sini. Saya ngeliatin showroom yang di seberang jalan. Alhamdulillah nggak dicurigain tuh. Ya karena saya sambil makan cendol kan. Nah, sambil minum cendol. Pandangan saya lurus gitu ke mobil-mobil yang ada di showroom. Saya selawatin gitu. Nah ente bagaimana ketika pengen motor yang diinget dealer, yang diinget leasing. Ente kalau pengen mobil gimana? Yang diinget dealer, yang diinget leasing, yang diinget tabungan ente, yang diinget bonus. Bedain dong, ayyakuna mumayyizan bainana wa bainal akharin, supaya jadi pembeda antara kita dengan orang lain. Yang kita ingat adalah salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saudara yang pada pengen punya mobil, boleh tiru nih cara saya, Ntar nih terang dikit matahari, ente berdiri pinggir jalan, Berdiri pinggir jalan dah. Setengah hari aja ente berdiri. Asal ada mobil yang ente pengenin lewat, Allahumma sholli dia nih, Allahumma sholli ala terus, Allahumma sholli ala Muhammad sampai tuh mobil hilang. Terlewat lagi satu, Allahumma sholli terus 7 hari ente berdiri pinggir jalan, setengah hari insyaallah masuk angin. Tapi ini bener loh, ini kan metode redemption namanya toh. Metode redemption, visualisasi, imajinasi. Ente membayangkan secara konkret doa ente itu seperti apa maunya dan bagaimana. Masya Allah, Masya Allah. Insyaallah kita akan terusin lagi, kita masih punya satu segmen insyaallah ya setelah yang berikut ini. Fadhal, silakan lewat. Terima kasih pemirsa, saya berharap sekali lagi saudara mengembangkan mengembangkan dengan cerdas apa-apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan hari-hari sebelumnya di urusan saudara yang banyak, terserah saudara. Ya, saya boleh mencontohkan bentuk pengembangan. Contoh. Oke, jadi Ustadz kalau saya ini belum punya anak, pengen punya anak. Kan ngelihat anak orang lain tuh ya.
Jadi saya deketin tuh anak. Iya betul. Ente deketin tuh anak, ente bilang sama emaknya, ya Allah nih anak cakep banget. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu saudara. Anak-anak SMA kelas 3 nih dengerin yang pada nonton. Mau masuk UI kan? Mau masuk ITB, UGM, IPB, ya. Apa sajalah, Unsri, apa semua, ya. Kalau mau masuk nih, caranya gimana selain belajar, disiplin, kerja keras? Caranya main dong ke sini. UI kan punya pintu gerbang tuh. Di pintu gerbang ente tempel Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah tuh mahasiswa pada ngeliatin, kenapa tuh anak begitu. Tapi ini boleh percaya boleh enggak loh. Enggak, ini bukan ngada-ngada, ini beneran. Ente boleh percaya boleh enggak gitu loh. Tentu caranya lebih terhormat dong, ya kan, jangan kayak film India begitu dong, nempelin. Ya pura-pura nempel, ya kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nih gue kalau dipoto gini cakep banget ya. Ya dong, tenteng anak kita. Nak, kamu udah kelas 3, mau masuk mana? Saya mau masuk ITB, Pak. Ayo kita pergi ITB. Pergi dah ke ITB. Begitu masuk pintu gerbang ITB, kelilingin tuh ITB sambil berselawat kepada Rasulullah SAW. Nanti seluruh makhluk yang ada di ITB akan memanggil Allah Subhanahu Wa Taala, akan menyeru pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rob, ada satu anak tuh masih SMA. Dia masuk ke sini berselawat kepada Rasulmu, kepada orang yang paling kau cintai ya Allah. Rob, undang dia, undang dia, undang dia. Masuk sini ITB. Kalau maunya Tokyo University gimana Ustaz? Insya Allah bangkrut deh bapak lo langsung dah. Kalau mau ke Melbourne gimana Ustaz? Kalau mau ke USA gimana? Kalau mau ke UK gimana? Ada cara paling gampang saudara. Visualisasinya lewat internet dong. Iya kan? Nah, saudara browsing tuh sama Om Google kan. Begitu browsing muncul nih di Tokyo University, Melbourne, Korea segala muncul. Begitu muncul, saudara liatin itu layar, berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, di sini nih saya mau kuliah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kabul. Sempurnakan sedekah pada hari ini saudara. Saya dan kawan-kawan di Antv membuka sedekah sawah. Ya. Apa tuh maksudnya Ustadz? Kita membeli sawah, hasilnya insya Allah buat para guru-guru penghafal Quran dan murid-murid penghafal Quran. Ya, kita lagi membebaskan lahan insya Allah sekitar 6 hektar di daerah Sukabumi dan sekitar 3 hektar di daerah Tangerang. Saudara ingin berpartisipasi, silakan klik saja www.yusufmansur.com. Di sana ada kemudian nomor rekening dan informasi-informasi sedekah sawah. Baik, kembali kepada materi kita karena belum selesai rupanya. Saya pikir sudah selesai ini. Apapun yang saudara lakukan, ya, apapun yang saudara lakukan, jadikan dia bervalue. Ini tanah kosong. Ini saudara ngontrak. Tiba-tiba saudara di sini ada bacaannya dijual. Terus apa yang saudara lakukan? Apakah hanya melewati ini dan pulang melewati lagi, lalu tidak menjadi ibadah? Jadiin ibadah. Begitu lewat ngelihat tuh tanah kosong yang dijual, Allahumma sholli ala Muhammad. Berhenti bentar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanah doain ya, mudah-mudahan bisa kebeli. Jalan terus pergi ke kantor. Pulang lewat, berhenti sebentar, selawat lagi sama tuh tanah. Selawat lagi pada Rasulullah SAW. Insya Allah tanah ini akan mengundang saudara untuk menjadi pemiliknya. Untuk menjadi pemiliknya. Ada lagi sih, ya tapi kita udah kencang lagi, ternyata durasinya habis ini. Ya sudahlah pemirsa, memang kita waktunya terbatas, ya enggak? Silakan ya, silakan diklik di www.yusufmansur.com. Insya Allah ya akan ketemu buat saudara-saudara semua pembelajaran-pembelajaran pendukung acara wisata hati Antv. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuat saya dan teman-teman bisa mengisi konten www.yusufmansur.com sesuai dengan kajian-kajian kita tiap hari. Terima kasih atas segala dukungan
dan perhatian teman-teman pemirsa semua setanah air. Nantikan off air bersama Yusuf Mansur, insyaallah dilaksanakan dalam waktu yang mudah-mudahan tidak berapa lama lagi. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.